Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Hardianto dengan NIM 0559959949. Di sini saya akan menjawab tugas tutorial online ketiga, dasar-dasar penyuluhan. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Nah, perbedaan adopsi dan difusi inovasi pertanian sebagai berikut. Adopsi adalah keputusan individu petani untuk menerima dan menerapkan suatu inovasi. Contoh, seorang petani di desa Kedungreja mulai menggunakan pupuk organik karena melihat hasil panen lebih baik. Difusi adalah proses penyebaran inovasi dari individu ke masyarakat melalui komunikasi dan interaksi sosial. Contoh, setelah petani tersebut berhasil, informasi tentang pupuk organik menyebar ke kelompok tani lain sehingga petani ikut mencoba. Dalam modul PMP dijelaskan bahwa adopsi adalah proses psikologis dan keputusan individu, sedangkan difusi adalah proses sosial yang melibatkan jaringan komunikasi antar petani. Untuk soal nomor 2, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? Nah, upaya penyuluh mempercepat difusi inovasi. Penyuluh berperan sebagai agen perubahan. Upaya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, demonstrasi lapangan, menunjukkan hasil yang nyata inovasi. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan membekali petani dengan keterampilan. Yang ketiga, komunikasi efektif menggunakan bahasa sederhana sesuai budaya lokal. Yang keempat, mendorong petani pelopor menjadi mereka contoh keberhasilan. Yang kelima, menghubungkan dengan sumber daya akses benih, pupuk, kredit, dan pasar. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan difusi sangat bergantung pada kepercayaan petani terhadap penyuluh dan ketersediaan pendukung. Untuk soal nomor 3, salah satu jenis pendekatan penyuluh adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristik dan berikan penjelasan. Mengapa disebut partisipatif? Karena petani ikut aktif dalam seluruh proses penyuluhan, bukan hanya sebagai penerima informasi. Karakteristik penyuluh partisipatif, berikut ciri-cirinya. Yang pertama, pemberdayaan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat agar mandiri, bukan bergantung pada penyuluh. Yang kedua, kebersamaan dan gotong royong, keputusan diambil secara musyawarah, hasilnya dirasakan bersama. Belajar dari pengalaman, pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat dihargai lalu dipadukan dengan ilmu dari penyuluh. Pertanyaan nomor 4, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku dengan jenis pendekatan partisipatif atau ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Berikut perbandingan laku atau latihan dan kunjungan. Aspek tujuan laku yang meningkatkan keterampilan teknis sesuai paket teknologi. Aspek sasaran laku yaitu kelompok tani terpilih. Aspek organisasi laku yaitu terstruktur, hierarkis, jadwal tetap. Aspek metode laku yaitu latihan rutin dan kunjungan penyuluh. Aspek peran penyuluh laku yaitu instruktur dan aspek peran penyuluh laku yaitu instruktur utama memberi materi. Nah, untuk perbandingan partisipatif sebagai berikut. Aspek tujuan partisipatif memberdayakan petani agar mampu memecahkan masalah sendiri. Aspek sasaran partisipatif, semua petani yang ingin terlibat. Aspek organisasi partisipatif, fleksibel, terbuka sesuai kebutuhan lokal. Aspek metode partisipatif, dilakukan penilaian, perdesaan partisipatif, diskusi kelompok terfokus, dan demonstrasi bersama. Aspek peran penyuluh partisipatif,
yaitu fasilitator, pendamping, motivator. Kesimpulan dari 4 pertanyaan tersebut, dengan memahami perbedaan adopsi dan difusi, peran penyuluh, serta pendekatan laku dan partisipatif sebagaimana dijelaskan dalam modul PMP, kita dapat mendukung pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.